Semoga sahabat selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Kembali lagi bersama kami dalam acara Bincang-Bincang sama Doi, spesial bersama Dr. Hadian Singosanjoyo, spesialis saraf Magister Kesehatan Certified in Functional Integrated Dry Needling. Mohon maaf sebelumnya karena pada pagi hari ini kita sedikit mengalami gangguan teknis sehingga kami mengalami keterlambatan untuk melakukan live Instagram. Dan live ini berlangsung langsung dari ruang PKRS 3 di lantai 3 gedung Twin Tower Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita saja sapa Dr. Hadian. Selamat pagi dokter, apa kabar hari ini? Ya, selamat pagi, alhamdulillah baik. Iya, sehat terus. Iya, seger banget ya dok hari ini ya, putih-putih. Iya, putih itu ya. Sama ya kita hari ini. Ada es jus semangka Bu. Betul, ini Itu jambu ya? kayaknya Oh, dok. jambu. Dokter, Gimana? Sebelum kita ngobrol dan berdiskusi, jadi nanti kita rencananya akan berdiskusi tentang mengenal apa itu epilepsi. Nah, kemarin tanggal 26 Maret 2021 tepat jatuh Hari Epilepsi Sedunia, dokter. Jadi kita nanti akan membahas tentang epilepsi. Sebelum kita berdiskusi, kita sapa dulu sahabat Dronska yang ada di rumah. Selamat pagi sahabat Dronska. Bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom komentar di bawah yang sudah dibuka. Nanti pertanyaan yang terpilih akan kami tanyakan kepada Dr. Hadian. Dan tentu saja bagi sahabat Dronska yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari rumah sakit. Kalau begitu langsung saja tanpa berlama-lama silahkan untuk Dr. Hadian mungkin bisa menjelaskan terkait dengan epilepsi itu apa sih dok begitu. Oh ya, sebelumnya terima kasih sudah dikasih waktu sebentar. Nah, seperti yang ditanyakan, itu memang sekarang pengarahan untuk epilepsi itu sangat penting ya. Penting dalam arti apakah epilepsi, umumnya kan masyarakat mengenal wah epilepsi itu sebagai penyakit momok yang harus ditakuti atau dijauhi oleh masyarakat. Nah, hal itu dikarenakan karena memang edukasi yang sangat minim tentang epilepsi sebenarnya. Nah, ini kesempatan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya untuk menjelaskan ya sedikit tentang epilepsi. Nah, epilepsi sendiri itu sebenarnya itu bukan suatu penyakit, tapi suatu kelainan sebenarnya. Nah, kalau suatu kelainan kan otomatis dia tidak menular ya. Nah, yang sebagian masyarakat ketahui, yang diimani dulu kan, wah kalau ada orang ayan terus air liurnya itu nanti bisa menular dan sebagainya. Itu sangat tidak benar. Nah, epilepsi sendiri dia tidak menular. Yang perlu yang perlu kita perhatikan itu tidak menular. Nah, untuk mengetahui epilepsi sendiri kita harus mengetahui ya definisi epilepsi itu seperti apa dulu. Nah, secara singkat, kalau kita ngomong epilepsi itu bukan kejang, tapi suatu bangkitan. Soalnya orang epilepsi itu tidak harus kejang dia bisa gerakan yang berulang juga bisa. Terus ya kita ketahui kan kejang itu kan seluruh anggota gerak dia mengencang kan gitu. Nah, di kenyataannya kalau epilepsi itu jempol aja yang bergerak itu juga bisa. Yang penting harus stereotipik atau sama, bentuk bangkitannya itu sama atau bentuk kejangnya sama. Kalau hari ini jempolnya, besok ya jempolnya lagi. Enggak kok
apa Beda-beda gitu. nah ya, beda-beda ya. itu. Nah, eh, coba kita tampilkan di slide ya. Itu apa? Kuncinya itu kalau kita mau melihat kalau ini suatu epilepsi atau bukan, itu kita harus mengenal definisinya dulu. Nah, ini minimal itu harus ada dua bangkitan ya, yang tidak diprovokasi. Maksudnya gini, dia mengalami kejang tanpa ada demam, itu satu. Terus tidak ada riwayat jatuh atau trauma. Jadi dia benar-benar ya diam, dia kejang gitu dok. Nah itu yang lebih dari 24 jam. Misalnya gini, ini hari ini ada kejang, terus 2 hari lagi dia kejang lagi. Nah itu kita harus segera memikirkan, oh ini suatu epilepsi atau bukan. Nah yang jelas itu tidak ada demam, tidak ada riwayat trauma ataupun yang memprovokasi lainnya. Nah itu aja. Bentuk kejangnya pun dia beda-beda. Seperti yang di slide itu, otak kita itu mempunyai area sendiri-sendiri. Area kejangnya di wilayah kejangnya pun dia beda-beda. Ada yang misalnya orang riwayat stroke. Orang riwayat stroke itu dia akan menjadi epilepsi, tapi epilepsinya dia simptomatik atau epilepsi dikarenakan penyakit lain. Nah itu juga ada. Berarti bisa juga ya dok ya? Bisa juga. Oh iya itu. Memang ini ya, memang seperti ada kasus dulu ada anak kecil. Anak kecil itu sewaktu dia mengikuti pelajaran, tengah-tengah dia diterangkan, ngerti-ngerti kok dia ngalamun sendiri. Dia ngalamun, nah si guru itu mengira si muridnya itu ini ya, enggak konsentrasi. Nah terus si anak ini dimarahin sama gurunya. Dimarahin. Nah si anak ini kan dia nggak mudah apa-apa. Yeah. Nah kembali ke awal yang definisi tadi, bahwa epilepsi itu tidak harus kejang, tapi ada suatu kebangkitan ya. Nah kalau usia anak-anak yang paling sering itu adalah epilepsi absen itu sebenarnya. Dia tidak kejang tapi seperti orang ngalamun, diem dia melihat di depan tulis itu dia diem gitu. Nah karena edukasi tentang epilepsi yang sangat kurang, nah sehingga informasi seperti ini tidak sampai ke ini ya, ke bapak ibu guru misalnya. Nah, makanya informasi tentang epilepsi itu minimal itu harus kita sampaikan ke mereka. Ini loh, ini ada penyakit epilepsi yang seperti ini. Dan sehingga si anak pun bisa bisa terdeteksi sejak awal. Betul. Nah, epilepsi sendiri itu ada 3 macam sebenarnya.
epilepsi idiopatik, epilepsi simptomatik, dan epilepsi kriptogenik. Nah, kalau yang namanya idiopatik itu kan karena memang si anak ini lahir dengan kelainan kromosom misalnya seperti itu. Nah, sehingga dia membawa bakat epilepsi itu sejak lahir. Sejak lahir. Terus kalau yang epilepsi simptomatik itu epilepsi dikarenakan karena sesuatu yang lain, entah itu dia riwayat stroke atau dia riwayat infection kita juga nggak tahu. Terus tumor misalnya itu juga bisa. Kalau yang kriptogenik itu epilepsi yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau mendiagnosis suatu epilepsi, ini ada nih yang namanya EEG. Pemeriksaan EEG. Pemeriksaan EEG. Iya. Tapi memang si pemeriksaan ini sifatnya hanya penunjang. Ya karena si EEG ini kita lakukan hanya 40 menit. Nah, kalau si gelombangnya epilepsi itu dia muncul di menit ke-41 kan kita nggak bisa merekam itu, kita nggak bisa mengcapture itu gelombang abnormalnya itu. Dan sehingga untuk mendiagnosis itu dengan gejala klinis plus dengan EEG untuk mencari ini ada gelombang yang lain tidak tahu itu, plus dengan PET scan namanya itu ada juga. Kalau untuk umur sendiri, umur itu sangat variatif ya. Ada yang biasanya yang idiopatik itu dia muncul di umur 5 tahun gitu-gitu. Berarti usia-usia 2 sampai 5 tahun gitu itu dia muncul. Nah, ya kemarin ada kasus yang 2 bulan juga ada, tapi itu masih jarang. Iya. Masih jarang. 2 sampai 5 tahun itu yang paling sering. Terus dia akan menonjol di usia-usia 6 tahunan ya di SD itu. Dan biasanya itu akan membaik di usia-usia SMP gitu. Ya mungkin akan, asalkan obat yang diberikan itu rutin dikonsumsi, itu akan membaik di usia SMP gitu, akan hilang sendiri. Semakin meningkat usia semakin membaik ya dok. Iya, itu untuk yang idiopatik atau yang dari lahir bawaan ya dok ya tadi ya. Itu. Nah dok, ini mau dilanjutkan atau ini sudah ada pertanyaan? Oh, ada lagi. Iya. Boleh. Dok, kalau ada beberapa pertanyaan dari pelanggan juga. Untuk penyebab epilepsi itu sebenarnya apa ya dok ya? Selain keturunan, tadi kan mungkin dokter menyebutkan, apakah epilepsi ini misalnya, seandainya saya terkena epilepsi, apakah anak saya nanti juga bisa menurun ya dok? Nah ini, apa namanya? Seperti yang saya sampaikan tadi, etiologi epilepsi itu ada 3. Yang satu itu tadi idiopatik, simptomatik, dan kriptogenik. Itu maksudnya kalau idiopatik itu kan sejak lahir ya, ada kelainan kromosom, ada dan lain-lain. Nah, kalau yang simptomatik itu karena didahului oleh penyakit yang lain gitu. Oh begitu. Misalnya dia ada riwayat stroke, dia ada riwayat infection, dia ada riwayat tumor gitu, sehingga bekas luka yang ada di otaknya itu dia menjadi fokus epileptikus, maksudnya
sebenarnya gini, otak itu kan dibagi menjadi kiri dan kanan. Di kedua sisi itu memancarkan listrik yang bersamaan sepersekian miliar second, gitu. Nah, kalau ada yang menghalangi sekecil apapun dari otak itu, maka ada fenomena rebound elektromagnetik yang ada di dalam otak. Nah, itu yang menyebabkan seseorang itu dia mengalami bangkitan atau kejang itu seperti itu. Kalau itu apa ya pertanyaan tadi seperti apa? Apakah bisa menurun, Dok? Menurun, Misalnya nah. saya epilepsi, apakah anak saya nanti juga bisa epilepsi? Nah, sampai sekarang itu penelitiannya Iya. itu persentasenya sangat kecil. Oke. Memang ada. Itu kalau salah satu orang tua itu penderita epilepsi, Iya. itu persentasenya cuma 1-2%. Oh, begitu. Kejadiannya. Iya, iya. Tapi kalau kedua-duanya orang tua adalah penderita epilepsi, itu angka kejadiannya cuma 5%. 5% ya, Dok ya? Iya, itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, ini jangan lupa, saya punya si pasien epilepsi, Iya. itu dia normal seperti biasa. Aktivitas seperti biasa ya, Dok ya? Ada yang ada yang bekerja di bank swasta juga ada. Oke. Ada yang bekerja model iklan juga ada. Banyak dia bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Cuman memang dia harus terkontrol dengan obat epilepsi. Karena apa? Karena listrik di otaknya itu membutuhkan itu. Membutuhkan obat ya, Dok. Untuk mengontrol listriknya itu. Benar itu. Okay. Berarti kalau saya menangkap orang yang menderita epilepsi pun bisa untuk hidup baik ya, Dok ya. Oh, dan sangat, memiliki sangat karir bisa. yang baik juga. Jadi untuk sahabat Drunska yang mungkin ada keluarganya yang sangat bisa. Misalnya ada yang mengidap epilepsi, tenang saja ya, Dok ya, dengan perawatan yang baik, kontrol yang rutin, asupan obat yang tepat, bisa juga ya, Dok ya, seperti yang dicontohkan Dokter Hadian juga. Kuncinya ini, jangan menganggap dia itu sakit, itu enggak. Iya. Obat yang dia konsumsi itu untuk mengontrol listriknya yang ada di otaknya. Tok itu aja sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu. Kalau untuk intelektual, enggak apa-apa. Ya nanti insya Allah itu sama dengan orang lain. Dengan catatan tidak ada penyakit penyerta maksudnya. Iya. Kalau ada ya beda nanti ini kok nanti bisa kita lihat dulu. Baik. Kita periksa dulu. Iya, Dokter mau dilanjutkan untuk slide-nya? Iya, silahkan. Nah, kejangnya sendiri kalau kita kita menemui teman saudara atau teman kerja misalnya di suatu tempat gitu, kok dia muncul bangkitannya. Nah, yang kita lakukan itu jangan langsung panik ya. Tapi ini seperti yang di slide itu, si penderita itu kita bebaskan jalan nafas, dikendorkan kalau ini ada sesuatu yang dikendorkan semua, terus si penderita kita miringkan. Itu kenapa? Karena
lidah ini biar nggak ke belakang. Biar nggak nutup pernafasan ya dok ya. Jangan sekali-kali menaruh, ya sering kan kalau orang-orang yang nggak ngerti kan dia menaruh sendok di gigi ya. Iya. Nah itu sangat berbahaya. Itu kenapa? Karena memang kekuatan dia menggigit itu dia sangat sangat besar. Nah makanya ditakutkan si gigi itu akan mengalami trauma. Nah itu kita miringkan, terus itu kita tunggu aja. Tunggu dia nanti akan berhenti sendiri. Oke. Nah, terus jangan lupa setiap orang epilepsi setelah muncul si bangkitannya itu, dia akan mengalami fase seperti bingung dulu. Iya. Sehabis bangkitan itu sekitar 15 detik sampai 1 menit dia akan bingung dulu. Bingung dia setelah itu dia akan kembali lagi normal seperti biasa. Ya mungkin itu aja. Nah. Ini tadi ya dok ya untuk posisinya ya dok ya. Berarti tadi memang untuk anak-anak ini diposisikan jangan sampai lidah itu menutup atau ke belakang ya dok ya sehingga menutup untuk kita cuman ya, dok, ya? Menjaga kepala si pasien biar aman, biar enggak kebentur lah istilahnya. Betul ya, dengan makanya disangga dengan tangan yang satunya. Baik dokter, ini normal kembali. Iya. Wah ini informasinya sangat bagus sekali nih dok, terutama untuk masyarakat yang mungkin belum banyak mengenal tentang epilepsi ya dok ya. Mungkin kan mereka bilang, wah jangan-jangan ini penyakit kutukan kan gitu. Ada juga yang bilang menular. Dan memang penyakit epilepsi ini tidak menular. Jadi kan ada orang yang seperti dokter cerita juga ya, aduh air liurnya nanti saya takut tertular. Jadi epilepsi itu tidak menular ya sahabat Drunska ya. Kemudian dokter, sebenarnya yang memicu epilepsi ini tuh apa sih dok? Misalnya saya tahu, oh saya epilepsi nih, apa sih yang biasanya faktor pemicunya? Ya, ini sangat ini nih, pertanyaan ini sangat bagus ini. Ini gini, kalau epilepsi itu kan macamnya juga ada banyak ya. Iya. Untuk mengetahui itu tuh memang kita harus melakukan kita periksa dulu dulu. Dia masuk ke epilepsi yang jenis apa dulu. Nah, setelah itu kita bisa bisa mengedukasi, oh si pasien ini yang tidak boleh itu melakukan ABC itu dan seterusnya. Nah, yang paling sering yang membangkitkan suatu kejang itu kecapean juga bisa. Kecapean juga bisa. Terus stres gitu bisa nggak sih dok? Kalau stres bisa. Bisa ya dok ya. Yang kita sering lakukan itu kita selalu ketemu dengan repeatedly light. Repeatedly light itu cahaya yang repeatedly yang berulang itu. Iya. Itu laptop, monitor laptop, terus TV gitu kan, itu sebenarnya kan cahaya yang berulang ya. Iya, yang terus gitu ya dok ya. Iya. Itu juga bisa memicu. Memicu. Nah, dan ada lagi di game-game itu. Iya. Sebelum kita mulai game action misalnya, itu kan ada violence itu. Game ini tidak boleh dimainkan untuk penyakit jantung, epilepsi, bla 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 dan sebagainya. Itu kan masih ada itu. Ada petunjuknya juga ya dok ya. Ada di setiap disclaimer juga ya. Game-game apapun mesti dia ada. Cuman kita kan mesti kan nggak menghiraukan itu. Nah, padahal itu untuk si game ini untuk siapa gitu kan itu sudah ada semua. Berarti iya. Dan makanya untuk
repeatedly light seperti ini, cahaya ditembakkan itu kan ya dia akan memicu gitu. Oke, gitu ya dok ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan, dari kelelahan juga bisa, stres juga bisa, cahaya yang berulang seperti TV, laptop, game, bisa itu. Games juga bisa memicu juga ya dokter ya. Kemudian ini dokter, ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktunya kita sangat terbatas ya dokter ya. Gimana sih dok, mungkin bisa diberikan tips menjaga kesehatan penderita epilepsi agar tidak terjadi kekambuhan. Mungkin kan kita sudah menguranginya nih dok, apakah ada selain minum obat juga, apakah ada tips lainnya, misalnya harus bahagia atau lainnya dokter? Mungkin. Jadi gini, yang pertama itu yang paling penting untuk orang-orang sekelilingnya ya. Iya. Biasanya kan orang epilepsi itu yang paling banyak kan idiopatik. Sejak dia masih kecil gitu loh. Nah, ini masukan ini buat orang tua itu jangan menganggap si anak ini sakit gitu loh. Maksudnya sakit itu membatasi apapun yang dia kerjakan itu jangan, karena exploring anak itu kan juga sangat penting untuk tumbuh kembangnya. Nah, yang paling tepat itu kita memberikan pengendali listrik yang sesuai, sehingga semasa pertumbuhan, selama dia mengeksplor tentang apapun itu dia bebas kejang. Itu. Terus yang kedua, setiap dia melakukan kegiatan yang berbahaya itu sebaiknya ada yang mendampingi, seperti itu kan ada yang orang epilepsi itu nggak boleh berenang. Ya. Itu maksudnya yang ditakutkan itu kalau orang epilepsi dia berenang, sewaktu berenang dia muncul bangkitannya kan nggak ada yang tahu. Dia kan tenggelam terus. Wong si penderita sendiri dia nggak sadar. Iya. Nah, yang ditakutkan itu seperti itu. Nah, makanya kita harus bisa memilihkan kegiatan yang bisa kita awasi. Yang bisa dipantau gitu. Juga ya dok ya, dan didampingi. Iya benar-benar. Ya, dok, ya. Itu sangat-sangat penting itu. Kalau untuk aktivitas atau olahraga mungkin sama ya seperti orang-orang normal, gitu aja. Yang penting obat masih terkontrol. Ya itu aja. Berarti untuk aktivitasnya dipilihkan yang bisa kita pantau, betul. Kemudian untuk olahraganya disesuaikan juga untuk sahabat Drunska. Nah sahabat Drunska, karena waktunya memang sangat terbatas ya dok ya kita ngobrol-ngobrolnya. Bagi sahabat Drunska yang masih ingin untuk konsultasi langsung dengan Dokter Rahadian, sahabat Drunska bisa langsung datang ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, karena Drunska tetap aman, karena rumah sakit kita sudah melakukan pemisahan jalur antara pasien dan pengunjung sejak tahun 2017 dan dilakukan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari wajib memakai masker, wajib cuci tangan dan menjaga jarak. Dan bagi sahabat Drunska yang mungkin tidak bisa untuk datang dan ingin untuk berkonsultasi online, tenang saja ya dok ya, bisa telemedicine juga dengan Dokter Rahadian. Untuk jadwalnya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 1 siang. Untuk pendaftarannya sahabat Drunska bisa langsung akses ke website rajal.drunska.com. Dan gimana nih kalau misalnya kita udah dapat obat, kan kita konsultasinya online, tenang saja, kita sudah ada layanan antar obat. Jadi layanan ini akan mengantarkan obat sahabat Drunska sampai dengan di rumah.
Dan di depan kita sudah ada gelas warnanya merah, seger banget nih dok. Boleh loh dok, ini dicobain. Ini adalah jus jambu dari Cafe Diet. Jadi ini adalah salah satu produknya Cafe Diet kita. Jadi ini diolah dari benar-betul buah-buah segar, dan juga Cafe Diet ini menyediakan catering juga dokter. Kalau mau dicoba boleh dokter? Kita coba ya ini. Iya. Sedotannya dari sebelah Ini sini. rasa apa ini? Iya. Kalau ini rasanya jambu dokter. Iya. Untuk sahabat Dronska yang ingin mencoba untuk membeli jus atau produk lain bisa langsung datang ke Cafe Diet. Jangan lupa di setiap tanggal 3 rumah sakit selalu mengadakan potongan harga sebesar 30% dengan membawa tumbler Dronska. Dan bagi rekan-rekan yang sahabat Dronska yang juga misalnya aku sudah malas masak nih, mager gitu. Bisa langsung untuk pesan cateringnya langsung di Cafe Diet, bisa nanti menghubungi kami, bisa melalui layanan pelanggan untuk informasi lanjutnya. Bisa menghubungi di 0815533 00333. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kembali, belum puas nih waktunya, bisa ikut program Tanya Dronska, bisa menyampaikan pertanyaan sahabat semuanya, bisa melalui media sosial kami atau WA layanan pelanggan. Baik dokter, waktunya sangat singkat, namun informasinya iya sangat padat karena ini jadwalnya Dokter Hadian sangat padat juga ya dok. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih, dan di sini ada sedikit kenang-kenangan dari rumah sakit dokter, mohon bisa diterima. Iya sebentar. Di sini ada kaos Dronska Tetap Aman dokter. Jadi di sini kenapa tulisannya Dronska Tetap Aman? Karena kita ingin menginformasikan bahwa rumah sakit ini tetap aman dan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Jadi sahabat Dronska tidak perlu takut dan ragu untuk dapat berobat atau melakukan pelayanan di rumah sakit kami. Begitu. Waktu sudah berjalan begitu cepat. Kami di sini ingin mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Hadia sudah membagikan informasi, dan sahabat Dronska yang sudah stay tune di Instagram kami. Jadi untuk pengumuman pemenang yang beruntung akan disiarkan di Instagram TV di hari Minggu pukul 12 siang. Jadi tetap ikuti media sosial kami dan ingat untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Akhir kata, saya Anggun, mohon maaf apabila ada beberapa kata yang salah di dalam penyampaian Instagram Live pada hari ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya.